الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة والمعجزات وعلى آله وصحابته ومن تبعه إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا إخواني رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أنه ما من خير ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى سبيل موصل وطريقة مؤدية ووسيلة مبلغة، وما من شر ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak bosan mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat, dengan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki zahir batin fid dunya hatta al-akhirah. Dan hanya dengan takwa Allah pula kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, zahir batin fid dunya hatta al-akhirah. Untuk mencapai ketakwaan yang hakiki, tentu kita memerlukan bimbingan dan hidayah dari penuntun kita, dari pedoman hidup kita, yang tidak lain adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai huda, sebagai buku petunjuk, sebagai huda, sebagai penuntun yang akan menuntun kita ke jalan yang bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasilati al-amin Jibril alaihi salatu wassalam, melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan pertama oleh Allah min al-lawhil mahfuz ila as-sama'i dunya jumlatan wahidatan, dari lauh mahfuz ke langit dunia sekaligus, dan kemudian diturunkan dari langit dunia, dari Baitul Izzah ila fuadin Nabi munajjaman nahwa 23 sanatan, diangsur kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 bulan, 2 tahun 22 hari, yang dibagi dalam 2 fase, dalam 2 periode Mekah dengan 12 tahun 5 bulan 13 hari, dan periode Madinah dengan 9 tahun 9 bulan 9 hari. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah memanggil para sahabat. Di samping menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam ayat yang baru saja diterimanya, tujuan Rasulullah memanggil para sahabat adalah untuk mencatat, untuk menuliskan Al-Quran dengan media alat tulis yang sederhana pada waktu itu, yang ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit-kulit binatang, ditulis di batu karang, ditulis di lempengan-lempengan batu yang ada pada saat itu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang dikenal sebagai kutabul wahyi,
para pencatat wahyu, dha hadhil ayat fi ayatin kada min suratin kada. Letakkan ayat ini pada ayat sekian dari surat sekian. Dan seluruh proses ini berlangsung pada masa turunnya Al-Quran, yaitu ketika Rasulullah berada di Mekah qabla al-hijrah dan Rasulullah berada di Madinah ba'da al-hijrah. Yang itu adalah masa penurunan Al-Quran yang tadi sudah saya gambarkan, waktunya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan pada masa itu Al-Quran tidak ditempatkan dalam satu tempat, tidak dibukukan di dalam satu mushaf, karena pertama proses penurunan wahyu masih berlangsung dan ada beberapa ayat yang kemudian dihapus, yang kita kenal di dalam kajian ulumul Quran dengan nasakh, atau ada nasikh, ayat yang menghapus, dan ada mansuh, ayat yang dihapus. Hal ini berlanjut sampai Rasulullah wafat. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah dan kemudian diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melalui kesepakatan para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah pada tahun 11 Hijriah. Pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terjadi beberapa gejolak yang dimulai daripada kebohongan-kebohongan dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab sebagai nabi palsu, yang kemudian menimbulkan beberapa para sahabat keluar dari Islam dan ada orang-orang yang murtad, termasuk mulai ada kelompok-kelompok pembangkang yang tidak mau membayar zakat. Pada saat itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan memerintahkan salah satu panglima perang, Khalid bin Walid, memerangi kelompok murtadin dan mani'iz zakat, orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat, yang perang itu dinamai dengan perang Yamamah karena terjadi di Yamamah. Pada saat terjadinya perang Yamamah, kemenangan memang ada pada pihak pemerintahan Islam secara sah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain, tetapi menimbulkan satu petaka, yaitu wafatnya para hufal. Tercatat tidak kurang dari 70 penghafal Al-Quran yang wafat pada saat itu. Kondisi ini mengkhawatirkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Datanglah Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Abu Bakar dan mengusulkan agar Al-Quran yang selama ini dijaga di dalam hafalan para sahabat yang menghafal Al-Quran dan ada dalam manuskrip catatan yang berserakan di batu karang, di kulit-kulit binatang, di pelepah kurma, untuk kemudian dihimpun menjadi satu dalam satu mushaf. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menolak. Apa kata beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah?" Bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah? Karena pada masa Rasulullah, Al-Quran memang tidak berada di satu tempat, berserakan, ada di pelepah kurma, di batu karang, di kulit-kulit binatang. Kemudian Sayyidina Umar mengusulkan Al-Quran agar dihimpun menjadi satu mushaf. Kenapa? Alasan Sayyidina Umar dikhawatirkan dengan banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat nanti akan mengakibatkan raibnya dan hilangnya beberapa ayat, atau mungkin bisa jadi keseluruhan ayat daripada Al-Quran karena lepas dari penjagaan hafalan yang ada pada dada para sahabat dengan wafatnya para penghafal Al-Quran. Maka dengan beberapa argumentasi Sayyidina Umar meyakinkan Abu Bakar, yang dalam bahasa Imam As-Suyuti, hatta syarha Allah sadra Abi Bakrin fansyarha, sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian dadanya menjadi lapang dan menerima usulan Sayyidina Umar bin Khattab, yang setelah itu dibentuklah tim penulis Al-Quran yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Thabit sebagai ketua tim pembentukan Al-Quran. Maka dengan kehati-hatian Sayyidina Zaid bin Thabit melakukan konfirmasi terhadap hafalan-hafalan para sahabat, termasuk manuskrip yang ada pada saat sahabat mencatat Al-Quran ketika menerima wahyu dari Rasulullah. Maka berdasarkan kerja keras dan kehati-hatian dari tim ini terbentuklah mushaf
pada waktu itu yang dikenal dengan nama Mushaf Abi Bakrin. Inilah pencatatan pertama Al-Quran di dalam sejarah, dan itu terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar akhirnya menerima usulan Sayyidina Umar, di mana pencatatan mushaf di dalam pencatatan Al-Quran dalam satu mushaf belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah? Itu karena kondisi dan situasi yang mendesak, situasi yang mengakibatkan, yang mengkhawatirkan terjadinya kehilangan Al-Quran kalau langkah-langkah itu tidak dilakukan. Maka seorang ulama besar pada zamannya, Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau mengatakan penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf ini adalah contoh daripada bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan akan mengakibatkan terhadap hilangnya mushaf Al-Quran. Karena beliau membagi bid'ah sesuai dengan kriteria pembagian hukum Islam. Ada wajibah, ada mandubah, ada makruhah, ada mubahah, dan ada muharramah. Dan contoh bid'ah wajibah di sini. Hanya kadang-kadang ada yang suka usil kemudian bilang, kalau Anda tidak mau sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Rasulullah, maka jangan baca Al-Quran di mushaf, tapi carilah Al-Quran yang ada di pelepah kurma, di kulit binatang, di batu-batu karang, dan insya Allah itu akan menyulitkan, dan sampai sekarang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh umat Islam. Nah, pencatatan Al-Quran yang dilakukan pada masa Sayyidina Abu Bakar menyelesaikan problem yang terjadi pada umat Islam pada saat itu, di mana kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran karena wafatnya para penghafal Al-Quran sudah bisa diatasi dengan menghimpun Al-Quran melalui satu proses yang sangat ketat dengan melakukan penelitian bahwa ayat yang dihimpun betul-betul di situ adalah ayat-ayat yang mutawatirah, riwayatnya yang dapat diterima, yang tidak ada kemungkinan mereka berdusta. Maka selesai dengan Mushaf Abu Bakar. Tetapi Mushaf Abu Bakar ini masih ditulis dengan menggunakan 7 dialek yang ada dan pernah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu lahja Quraisy, lahja Thaqif, lahja Hudzail, lahja Tamim, lahja Yaman, lahja Hawazan. Dan ini semuanya masih masuk dalam Mushaf Abu Bakar, serta belum dilakukan pengurutan surah-surah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Mushaf yang ada di tangan Sayyidina Abu Bakar kemudian berpindah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan dari Sayyidina Umar bin Khattab disimpan oleh putri beliau yang juga istri dari baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Hafsah bin Umar bin Khattab. Maka mushaf ini aman berada pada tangan beliau. Kemudian dari tahun 13 Sayyidina Abu Bakar wafat, digantilah oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang memerintah 13 sampai 25 Hijriah. Perluasan Islam sudah sampai ke seantero belahan dunia, sampai ke Azerbaijan, sampai ke Tripoli. Islam sangat luas, sekaligus juga dengan mengirim para sahabat-sahabat ke berbagai daerah untuk mengajarkan Al-Quran. Karena pada waktu itu Al-Quran masih ditulis dengan 7 dialek, kadang-kadang para sahabat yang mengajarkan Al-Quran memilih salah satu dari 7 dialek itu sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kesukuannya, bahkan sesuai dengan apa yang mereka nyaman dan mereka fasih di dalam hal tersebut. Ada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian ada Sayyidina Amr bin As yang dikirim ke berbagai tempat untuk mengajarkan Al-Quran ke berbagai daerah. Maka pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, salah seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnu Yaman, tatkala melakukan penaklukan ke daerah Tripoli, ke daerah Azerbaijan, ia kemudian menemukan satu kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana banyak masyarakat yang menerima Al-Quran hanya satu versi bacaan dari 7 dialek itu. Ternyata ketika mereka mendapati perbedaan bacaan, muncul klaim-klaim kebenaran yang nyaris menjadikan mereka ini bentrok karena ada klaim-klaim kebenaran. Satu misal, tatkala diajarkan ada bacaan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bisa pakai shad, bisa pakai dha, bisa pakai sin. Ini ada dalam riwayat mutawatir dalam qiraat sab'ah dan diajarkan ke berbagai penjuru. Kemudian ternyata ada yang menerima pakai shad, ada yang menerima pakai zai, ada yang menerima pakai dha. Ternyata di level guru memang tidak ada masalah, karena guru sama-sama mengerti kalau itu adalah bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ketika di level murid ketemu murid, ini mulai muncul masalah. Yang menerima shad tidak menerima dha,
akhirnya menyalahkan yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Yang menerima Allah tidak menerima sin, akhirnya menyalahkan yang ihdinas siratal mustaqim. Yang menerima sin tidak menerima zai, akhirnya menyalahkan yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Padahal itu sama-sama bacaan dari Rasulullah dengan 7 dialek yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini mengkhawatirkan. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman lapor kepada Sayyidina Utsman bin Affan agar supaya disatukan penulisan mushaf ini dengan menggunakan satu dialek saja yang disepakati. Adapun kemudian mau dibaca seperti apa, dipersilahkan kalau memang mengetahui terhadap sanadnya dan qiraahnya. Akhirnya dihimpun mushaf-mushaf yang berserakan tersebut, ditarik, kemudian disusunlah kembali Al-Quran sesuai dengan petunjuk Rasulullah, dengan melakukan penempatan ayat dan surat sesuai dengan petunjuknya, mulai diurut urutan surat dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah ila akhirih sampai ke belakang sampai ke An-Nas, menghapus ayat-ayat yang mansukh, kemudian menyeragamkan dialek sehingga tulisan Yaman, tulisan Hudzaim, tulisan Sakif, tulisan Kinana, tulisan Tamim, tulisan Hauzan, dialeknya semuanya tidak ada yang masuk hanya satu dialek, yaitu lahjah Quraisy. Kemudian dibentuklah hanya satu mushaf yang dikenal dengan nama Mushaful Imam, yang itu kemudian dikopi. Ada yang mengatakan kopi besarnya itu ada 5, ada 7, dikirim ke Syria, dikirim ke Mesir, dikirim ke Baghdad, kemudian disatukan dan tidak ada lagi versi perbedaan-perbedaan bacaan Mushaf Imam. Inilah yang sampai hari ini dikenal dengan nama Mushaf Utsmani, yang di situ merupakan penyempurnaan penulisan. Namun jangan dibayangkan kalau Mushaf Utsmani pada waktu itu seperti apa yang kita saksikan sekarang. Pada waktu itu belum ada titik, para jamaah sekalian. Belum ada harokat. Melalui tangan Abul Aswad Ad-Du'ali sebagai peletak ilmu qawaid bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu nahwu, akhirnya selesailah syakal terhadap Al-Quran sehingga menuliskan ada tanda fathah, ada tanda kasrah, ada tanda dhammah. Tapi itu pun belum ada titik, hanya ada nokroh. Memang orang Arab yang secara keibuan alamiah mengetahui bahasa Arab tidak mengalami problem ketika membaca ada nokroh, ada bentuk tulisan tapi tidak ada titik, tapi akan mengalami problem tatkala disebarkan ke daerah-daerah luar Arab termasuk Ajam dan bahkan seperti kita yang ada di Indonesia ini melalui Ma'mar bin Yasin. Kemudian disitulah selesailah apa yang disebut dengan Nuqtatun A'ajim, penulisan titik yang ada pada Al-Quran. Ada titiknya, ada harokatnya, tapi mau dibaca bagaimana? Apa mau dibaca An'amta? Mau dibaca An'amta? Maka di situ kemudian lahirlah melalui tangan Abu Khalil Ahmad Al-Farahidi yang dikenal dengan nama Ilmu Tilawah, atau yang hari ini kita kenal dengan Ilmu Tajwid. Artinya penyempurnaan penulisan Al-Quran, adanya cara membaca Al-Quran yang tepat. Itu semuanya tidak lepas dari tangan-tangan dingin para ulama sebagai pewaris Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita yang lahir dan hidup pada saat ini jauh tempat kita dengan Rasulullah. Kurang lebih 8.000 jarak kita dengan Rasulullah. Jauh masa kita dengan Rasulullah. 1.400 tahun kita ditinggal oleh Rasulullah. Maka orang yang ada pada hari ini, bisa saya pastikan belum ada yang memiliki rekaman video bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran, dan tidak punya rekaman audio bagaimana suara Rasulullah membaca Al-Quran. Yang sampai kepada kita ini adalah riwayat dari riwayat yang sanadnya kita yakini bersambung kepada Rasulullah. Dari situ jelas secara logika, secara ilmiah, kita tidak akan pernah bisa mendapati Al-Quran persis seperti apa yang dibacakan oleh Rasulullah dan dibaca bersama-sama para sahabat, karena yang kita bacakan adalah riwayat yang bersambung dan di situ tidak bisa lepas dari peran-peran para ulama sebagai pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus sadar posisi kehadiran dan kehidupan kita saat ini, jauhnya jarak kita dengan Rasulullah, jauhnya waktu kita yang ditinggal oleh Rasulullah. Maka kita ingin mempelajari agama, tetap semangatnya belajar kepada Rasulullah, tapi tidak bisa langsung kepada Rasulullah karena tidak ada piranti keilmuan dan perangkat yang mengantarkan ke sana kecuali melalui mata rantai sanad yang kita
sebut dengan sanad keilmuan yang itu disampaikan ulama dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dan akan sampai kepada Rasulullah SAW. Bisa kita lihat bagaimana Al-Quran pada masa Rasulullah tidak ada dalam satu mushaf. Ada pada satu mushaf masa Sayyidina Abu Bakar. Kemudian penyempurnaannya pada masa Sayyidina Utsman yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Pada saat itu belum ada harokat, belum ada titiknya. Ada Ma'mar bin Yasir, ada kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali, ada tokoh yang bernama Abu Khalil Ahmad Al-Farahidi. Ini adalah para ulama yang berjasa. Walaupun semuanya tetap adalah kehendak sekali besar yang telah disampaikan dalam janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya saya ini yang menurunkan Al-Quran dan saya sendiri firman Allah yang akan menjaga Al-Quran. Artinya kita sekarang umat Islam tidak ada cara lain kecuali wajib meyakini dan mengimani apa yang ada di tengah-tengah kita sekarang yang dikenal dengan Mushaf Utsmani adalah Al-Quran seperti yang pada saat itu diturunkan kepada Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Tidak ada satu huruf pun yang hilang, tidak ada satu kata pun yang lepas, karena ini secara ilmiah telah dilakukan penelitian secara mendalam oleh para ulama melalui mata rantai sanad yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan Al-Quran yang ada pada Rasulullah tidak sedikit pun berubah dengan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, karena memang jaminan penjagaan dari Allah. Adapun semua yang terlibat itu adalah apa yang telah dikehendaki oleh Sang Kausa Prima, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan semuanya sebagai bagian dari proses-proses kehidupan kemanusiaan bagi kita sekarang ini. Namun demikian, setelah kita mengimani bahwa Al-Quran ini persis tidak ada yang berubah, tapi kemudian ada yang membaca berbeda karena memang mendapatkan riwayat. Kita kenal ada Qiraah Sab'ah. Ada tokohnya, misalkan kita tahu ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Nafi, ada Imam Asim, ada Imam Hamzah, kemudian ada Imam Al-Kasai misalkan. Kita kenal ada beda-beda bacaan, maka kita harus menerima sebagai suatu realitas yang mungkin terjadi dalam ijtihad kemanusiaan dan harus mampu kita ambil hikmahnya. Kemudian ketika kita melakukan pembacaan terhadap Al-Quran, ternyata hasil bacaan terjadi perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain, maka sikap yang harus kita tunjukkan adalah saling menghormati dan saling menghargai, senyampang hasil itu dicapai melalui suatu proses yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kita hindari merasa paling benar sendiri karena realitasnya memang tidak ada yang langsung menerima dari Rasulullah, tidak ada yang mendengar bacaan Rasulullah, tidak ada yang punya video bagaimana Rasulullah merepakkan bacaan Al-Quran, termasuk ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Kalau seumpama terjadi kesamaan, ayo saling memperkuat dan saling mendukung. Kalau terjadi perbedaan, ayo saling menghargai, karena disinilah sebetulnya Rasulullah telah membuka jalannya. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku adalah rahmat. Senyampang perbedaan tidak dijadikan sebagai pemicu terjadinya perpecahan. Mudah-mudahan sedikit mengangkat sejarah penulisan Al-Quran seperti tema yang ditetapkan oleh ketakmiran masjid oleh DKM dapat membuka wawasan kita semua mengenai sumber utama ajaran kita dan kemungkinan terjadinya khilaf. Ayo kita nikmati khilaf ini sebagai satu rahmat. Kita perkuat persaudaraan persatuan kita sesama umat Islam untuk saling menguatkan dan tidak saling melecehkan serta saling mengejek, bahkan tidak saling mengkafirkan dan saling menyesatkan, karena perbedaan itu adalah konsekuensi dari adanya proses ijtihad kemanusiaan. Insya Allah semuanya akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tergantung bagaimana semangat kita untuk kembali kepada ruh ajaran yang benar, tetapi melalui mata rantai sanad para ulama yang dapat dipertanggungjawabkan. Inna ahsanal kalam kalamullah bil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min dzikri wal ayatil hakim. Innahu ta'ala huwal barrur rahim.